Setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Oke, Mas. Internet Indonesia terancam mati. Jika Anda peduli dengan isu ini, tweet kami di @suaraandaonline atau hubungi kami di 021583.022. Saya sudah bersama dengan Mas Nukman. Mas Nukman ini sebagai orang yang sangat aktif di internet, terutama kalau udah lagi update di sosial media paling terdepan deh. Khawatir nggak nih kalau ada ancaman ini? Khawatir banget. Khawatir banget. Bukan hanya sebagai pribadi, bukan hanya sebagai pengguna, tapi ini secara negara pun akan berat. Karena pengguna internet itu berkorelasi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Gitu. Oke. Dan yang merugi sebenarnya juga bukan warga secara ini ya, dari bisnis pun juga bisnis bursa rugi. efek Jadi bisa negara kacau. rugi, bisnis rugi, perorangan juga rugi. Tapi yang merasakan efeknya paling utama adalah negara sendiri. Gitu. Sekarang cita-cita kita untuk macam-macam ada e-government, itu nggak akan terjadi semua kalau internet mati. Gitu. Kemudian komunikasi negara dengan pihak luar terputus sama sekali. Kita menjadi negara yang terkucil. Jadi kembali di ke masa saat lalu yang ya? lain meriah dengan internet, kita nggak bisa dan terkucil. Akibatnya kita nggak tahu apa-apa. Tuh Mas, berarti Mas Emi jangan sampai terjadi seperti itulah kalau gitu nih. Ya. Dari ini dampaknya besar sekali. Ya, yang tadi kita hanya memberikan suatu ilustrasi. Kalau ini didiamkan, ini bisa ke sana. Tapi kami, yang tadi kami bilang, kami akan berjuang karena kalau layanan ini mati, kita kembali lagi ke tahun 90 awal. Iya, 90 awal. Dan Kalau kita ikut berjuang juga karena gini, internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok sekarang. Nah, Ya, bukan lagi gaya hidup. Enggak, tapi justru itu sudah kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan Oke, pokok. kita coba sapa, ini ada Bapak Nimroni di Bekasi. Pak Nimroni, silakan. Pak Nimroni, bukan Nim, kurang G. Oke, silakan. Nimroni. Silakan Bapak. Waduh, ini sangat sedih dan dikduk saya. Kenapa Saya- Pak? Deg-degan Pak? Ya iyalah, kan kiamat. The end of the world, bahasa Inggrisnya, bukan bahasa kerennya loh. The end of the world. Itu bahasa Inggrisnya, bukan bahasa kerennya. Iya. Ya, anak saya mau cari kerjaan, selalu buka internet. Alhamdulillah udah dipanggil testing, gitu. Tinggal nunggu aja. Terus saya mau nawarkan produk jasa dan lain-lain lewat internet. Meskipun saya udah kepala 6, saya nggak mau ketinggalan dengan yang muda-muda, gitu loh. Mau Facebookan, mau Twitteran ke Pak SBY, wah saya seling, rajin saya. Rajin. Nah, kalau nanti yang terutama untuk anak-anak muda yang pengen cari kerjaan, pengen nyari sekolah, saya yang udah tua pengen nawarkan apa saja lewat internet, nanti jadi bagaimana? Terus pertanyaan saya, siapa yang mau matikan internet? Dan kenapa harus dimatikan internet, begitu loh. Tolong dijawab pertanyaan 2 tadi ya, Mbak. Terima kasih Pak Nimroni. Pak Nimroni dengan G. Terima kasih banyak. Oke, tuh jadi tadi saya deg-degan katanya ini karena kalau misalnya ini nggak bisa akses, nggak bisa nge-tweet lagi katanya begitu. Tapi itu tadi seperti yang tadi Mas Emi juga katakan kan, itu kemungkinan yang terburuknya ya. Kemungkinan yang terburuk. Sebenarnya kok saya pengen tanya dari ISP sendiri tuh mereka sekhawatir apa sih setelah pasca ditahannya Pak Indar? Kita khawatir sekali karena sesuai sudah diberitakan di media juga ada 16 dan 5 operator seluler itu melakukan kerjasama yang sama. Ini kan mereka tidak lagi deg-degan. Ini kepastian hukumnya gimana sih?
Terus undang-undang apa lagi yang harus kita ikutin kan gitu. Nah, mungkin masyarakat perlu tahu bahwa telekomunikasi di Indonesia itu dikuasai oleh negara, dilaksanakan oleh kementerian, dalam hal ini Kominfo. Kami ini adalah agen pembangunan negara, pembangunan pemerintah yang menyebarkan internet. Nah, kalau kita sudah ikutin aturan dan kita membantu pemerintah terus kita disalahkan, kita mau ngapain gitu loh. Nah sebenarnya ini sudah bergulir dari tahun 2012. Cuma mungkin masyarakat belum pada yang tahu karena mungkin itu masalahnya industri. Tapi begitu sekarang kita bilang, wah ini bukan masalah industri loh. Kalau kita mati kalian juga nggak bisa dapat layanan internet loh. Ayo kita sama-sama. Bukannya kita nakut-nakut, tapi ini permasalahan yang sangat serius yang perlu direspon. Sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri kan Anda juga aktif di sosial media. Ini mereka sudah jadi bahan belum sih untuk pembicaraan untuk akhirnya ikut aktif misalnya di petisi gitu? Nggak banyak yang tahu sih. Nggak banyak yang tahu. Karena memang beritanya juga nggak terlalu heboh gitu. Tetapi untuk para aktivis tahu. Karena kita juga akhirnya menyebarluaskan informasi mengenai petisi itu. Dan kita akan merasakan betul tuh kalau itu sekarang aja dengan koreksi yang buruk aja kita udah teriak-teriak gitu ya. Apalagi dimatiin, habis itu. Habis ya. Bisnis habis, komunikasi habis, kita nggak bisa lagi bercengkerama sama Pak SBY lewat Twitter ya kan. Oke, ya tidak bisa ke ini lagi nge-tweet ke Pak Tifatul. Pak Tifatul juga sudah mundurkan diri sih tadi hari ini. Dan sebagai disclaimer kami juga sudah mengundang dari Kemeninfo tentunya melalui menteri kemudian dirjen yang terkait, tapi sampai sekarang tidak bisa dihubungi atau belum bersedia hadir. Tapi kita langsung saja kalau gitu mengangkat telepon dari warga. Ini ada dari Kalimantan Timur dengan Bapak siapa, Dim? Silakan. Fahrudin, silakan. Pak Syahrudin. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam. Begini loh Mbak, sebenarnya mau internet itu bagus sebenarnya. Halo? Ya, silakan Pak, terus. Memang internet itu sangat bagus untuk tingkat dewasa, tetapi kalau di kalangan pelajar atau di bawah anak-anak itu sangat pengaruh. Sehingga itu berikan pendidikan kepada anak-anak, karena anak-anak dengan internet mereka lah saya sering menerima Facebook dan itu bisa membuatkan dia mencukup umur pintar pacaran di situ. Nah dengan ada internet. Iya. Oke, terima kasih. Itulah belum tercapai lah sekolah dia, bahkan di bawah umur 14 tahun sudah pintar pacaran, masih SD pintar pacaran dengan internet. Udah tanpa batas ya Pak ya sekarang ya. Internet ini sangat dibutuhkan, tetapi harus mulai dari pusatnya sampai ke bawah ditinjau dengan internet itu dulu. Baik Pak. Kami lihat di Pasir di Kaltim ini sangat banyak anak-anak di bawah usia itu pintar pacaran yang belum cukup umur. Jadi Bapak sebenarnya setuju kalau internet dimatikan atau bagaimana? Sebenarnya bukan juga setuju, tapi mohon ditinjau betul-betul dari yang punya internet itu dari pusatnya. Oke, baik. Harus betul-betul diteliti dulu ke bawah. Bagaimana dampaknya terhadap anak-anak kita di bawah. Oke, jadi intinya ditinjau penggunaan internet terutama bagi anak-anak di bawah umur ya. Oke, kami sudah menangkap esensinya. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya ada juga yang berpikir, mungkin ini bagus juga untuk meninjau kembali masalah yang terkait dengan internet gitu. Tapi sebenarnya gimana kalau Mas? Enggak, justru anak-anak sekarang itu harus dikenalkan internet dari kecil. Ya, anak saya itu sekarang PR itu belajarnya lewat internet. Ya. Bahkan sekarang menjadi lebih kreatif karena apa? Setiap dia pengen sesuatu, belajarnya lewat di YouTube. Ya. Dia bikin sendiri, kreativitas muncul. Iya. Nah, di luar itu anak-anak kecil sudah pada internet semua. Nah, kalau anak kita nggak begitu, yang akan ketinggalan zaman. Baik, jadi memang benar-benar semua masyarakat, elemen masyarakat dan semua kelas. Cuman memang orang tuanya harus kalau sama anak-anak harus awal. Akan terkena dampaknya. Iya. Oke, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetap di Suara Anda dan jangan lupa untuk tweet kami di @suaraandaonline. Tetaplah bersama kami. Kembali di Suara Anda, internet Indonesia terancam mati dan langsung saja kita menerima telepon. Ini sudah ada Bapak Dion dari Purwokerto. Silakan Pak Dion. Selamat malam Andini. Selamat malam.
Selamat malam Pak Samuel dan Bapak. Pak Nukman. Ya. Ya, jelas bahwa ini suatu hal yang tragis kalau betul-betul terjadi kematian internet kita. Karena kita lihat dari Indonesia sendiri demikian luas, sudah sangat mudah diakses, seperti saya ke Saparua, ke Manado dan seterusnya. Mahasiswa saya juga banyak dapat jurnal terbaru dari internet. Kemudian transportasi, saya ada di Kota Purwokerto, dengan mudahnya saya bisa mesen tiket pesawat di Jakarta, walaupun saya tidak ada di Jakarta. Kemudian berapa ribu pengusaha yang memakai internet. Jadi kalau dikatakan bahwa sesungguhnya kerugiannya luar biasa kalau internet mati. Nah, saya usul kepada Pak Samuel khususnya, tolonglah ini disosialisasikan secara masif, sehingga petisi ini banyak dukungannya. Saya kira dari 72 juta itu hampir 60 juta mendukung, Pak. Khusus untuk Kominfo ya, mungkin perlu ditinjau ulang itu, vonis-vonis yang tidak jelas. Itu saja, terima kasih. Pak Dion udah tanda tangan change.org ya, tanda tangan petisi? Belum tahu saya di mana alamatnya, seperti parpol tuh Bu Andi. Change.org, nanti kita akan berikan informasinya juga Pak, nanti Bapak terus saja stay tune di suara Anda. Nah, ini juga tadi seperti dikatakan kalau tadi 60 juta lebih dari 71 pengguna internet juga akan menandatangani itu kok, karena untuk sebagai aksi solidaritas gitu ya. Ini artinya butuh suara dari publik dong ya kalau gitu. Iya, betul. Jadi ini tidak hanya karena kita mengerti Tapi tidak hanya dari publik akan industri. bergerak beneran kalau memang itu terjadi mati sehari nih. Itu pasti kekir tuh. Tapi perlu nggak sampai dimatiin sehari? Sekarang mereka nggak ngerasain, karena mereka nggak tahu. Ini kan masih wacana semua. Kejadian itu sampai contoh listrik mati, baru teriak-teriak. Jadi kalau ini kejadian betul, internet mati, baru itu teriak-teriak. Jadi langkah ke depannya apa nih kalau gitu Mas Semi? Mas Semi kan udah sampai ke MA, kemudian juga ke Presiden. Nah, ini kira-kira langkah ke depannya selain ada petisi Change.org ini apa dong? Ya, langkah hukumnya adalah kita mengharapkan Indosat dan AIM itu segera memasukkan gugatan PK. Nah, kita juga dari industri akan melakukan intervensi PK. Kita lagi mengkaji, dan ini emang kami sangat mengharapkan dukungan dari publik bahwa ini nggak boleh terjadi, karena tadi di industri sendiri kalau mati satu hari 270 miliar. Untuk lembaga keuangan kita IDX 1 jam 90 miliar. Wow. Belum tadi yang lain itu transaksi online. Tadi kemudahan-mudahan yang dirasakan oleh masyarakat. Saya tidak bisa membayangkan kalau internet mati. Jangankan sehari, sejam aja coba. Oke, jadi apa dong kira-kira yang publik bisa lakukan? Salah satunya dengan tadi menandatangani petisi. Ya, makanya publik harus membantu lewat situ atau mulai bersuara di Twitter. Ini ada masalah yang sangat serius di internet kita, karena ini akan satu persatu pelaku internet ini akan berguguran. Karena sudah akan berdampak pada 16 yang lainnya dan 5 operator lainnya juga. Nah, ini karena ini kan satu-satu akan diproses, ya itu tadi tidak ada kepastian hukum. Sekarang aja kita belum bisa mencapai yang target kita, akhirnya kan kita menahan investasi. Wah, ini saya benar nggak kan gitu. Nah, ini justru yang harus kita lawannya di situ. Nah, permasalahan kita tadi itu penyebaran kecepatan internet itu tidak tadi dikatakan Bapak itu di luar Jawa sudah mulai ada layanan internet, tapi kita maunya lebih meluas lagi dan juga kecepatannya tuh bisa disamakan dengan kecepatan di Jawa. Oke, Mas Nukman, ini sebagai penutup. Jadi apa yang kira-kira sebagai aktivis yang ada di sosial media, apa yang nanti kira-kira akan dilakukan supaya publik ini lebih aware gitu soal masalah ini dan akhirnya lebih bersuara? Kayak kita kan mudah sekali kan menyuarakan pendapat tentang apapun yang berhubungan ini dengan. Gini, sekarang ini kan orang lagi banyak ngomongin politik, sehingga lupa hal-hal penting semacam ini. Mereka nggak akan bisa teriak-teriak politik di Twitter, di Facebook dan lain-lain apabila internet mati. Gitu. Makanya nanti saya akan menghimbau juga Mas Semi juga bahwa di antara hiruk pikuk politik ini cobalah dalam sehari itu ngomongin mengenai internet mati dan berjuang agar petisi itu ditandatangani sebanyak mungkin orang. Sekarang baru 15.000 itu saya kira kurang banget itu. Ya, sebaiknya kita ngobrolin politik tapi ngobrolin yang fundamental. Politik nggak bisa disuarakan tanpa ada internet yang bagus. Oke, oleh karena itu kami juga menyuarakannya hari ini di Suara Anda. Terima kasih banyak Mas Nukman, terima kasih Mas Semi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi pembelajaran ya bagi publik dan akhirnya lebih aware tentunya. Dan itulah tadi Suara Anda edisi malam ini. Terima kasih Anda telah bersama kami dan tetaplah di bersama kami.